Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Munzir Channel bersama Pak Rudi Hartono. Sebelum kita lanjut ke video berikut ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Halo anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal dunia maupun akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari video pembelajaran ini, kita dapat memahami makna Rasul Ulul Azmi dan memahami nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, masih ingat tidak apa makna Rasul Allah itu? Rasul Allah adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Ya, diingat ya, jangan sampai kalian lupa. Dan Rasul banyak sekali. Di dalam sejarah Islam ada yang menyebutkan bahwa jumlah nabi adalah 124.000. 124 nabi yang menjadi rasul sebanyak 313. Nah, dari sekian banyaknya rasul yang wajib kita ketahui sebanyak 25 rasul. Nah, dari 25 rasul hanya 5 yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Anak-anakku semuanya, apakah ada yang tahu apa pengertian Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi itu diambil dari dua kata. Yang pertama ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai. Azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun semua nabi dan rasul memiliki kesabaran dan ketabahan, lalu siapakah nama-nama Rasul Ulul Azmi itu? Mereka adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan mempelajari riwayat singkat dari kelima Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang menghambakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia pada masa itu tidak mentaati seruan Nabi Nuh alaihissalam. Namun mereka menyambut ajakan Nabi Nuh dengan cemoohan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi umatnya tetap saja ingkar dan termasuk keluarganya. Selama 950 tahun berdakwah,
Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sekitar 40 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Karena umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman, akhirnya umat Nabi Nuh alaihissalam diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Kaum Nabi Nuh alaihissalam tenggelam kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang putra dari pembuat patung yang bernama Azar. Beliau hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya, bahkan ayahnya pun menolak dan mengusirnya. Akhirnya dengan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah beliau ditangkap, diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, api yang membara membakar Nabi Ibrahim tiba-tiba terasa dingin dan tidak menghanguskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang zolim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mau menuhankan Raja Fir'aun, pada saat itu mereka akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat sebagai pedoman untuk berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, seraya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kawan untuk membantu dakwahnya. Akhirnya diutuslah Harun saudaranya untuk membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam, karena Raja Fir'aun selalu mengingkari janjinya kepada Nabi Musa dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan kota Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut, dan atas izin Allah, Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sampai seberang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Dengan kekuasaan ini menjadi ujian kepada manusia agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keajaiban kelahiran inilah beliau mendapatkan tantangan
dan cemoohan dari kaumnya. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil sebagai pedoman untuk berdakwah kepada kaumnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan bahkan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke alam gaib, yaitu Mi'raj. Kemudian pada saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang tertangkap dan yang terbunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu murid yang berkhianat, yaitu murid Nabi Isa yang berkhianat yang bernama Yahuza atau Yudas Askariot. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau dikenal sejak muda sebagai seorang yang sangat jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan susunan dari beberapa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada kaumnya. Wahyu tersebut yang dijadikan pedoman di dalam berdakwah kepada kaumnya. Dalam berdakwah, beliau sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Selain itu, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya sengaja datang dan mengotori Nabi Muhammad SAW dengan najis. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap bersabar dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Di samping itu, tidak sedikit pengikut Nabi Muhammad SAW disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Karena banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita telah mempelajari video tentang Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, sekarang silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita berjumpa di sekolah tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.